Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Wahab Mugnisa Adilah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Galuh Ciamis dari SMA Islam Aida Jawa Kaum Tasikmalaya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran PPL siklus ketiga dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi dampak pemanfaatan bioteknologi di masyarakat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semoga tetap mengingatkan untuk tetap menaati protokol kesehatan yang 5M supaya kita terhindar dari COVID-19. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau memimpin doa? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya berada dalam ridhonya. Berdoa sesuai kebiasaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Abdul. Oke, kita absensi dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang dampak dari bioteknologi. Mau dampak positif ataupun dampak negatif. Namun sebelum masuk ke materi, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Tentang produk-produk bioteknologi. Bisa sebutkan, jumlah tangan, sebutkan contoh-contoh produk bioteknologi yang di pertemuan sebelumnya. Silakan. Ya, Abdul, silakan. Yogurt, Ya, terus keju, tempe, terus tape. Udah. Ya. Ada yang lain? Produk bioteknologi apa lagi? Itu kan dari pangan ya, kemudian konvensional. Nah, yang modernnya apa? Ya betul. Apa tadi? Ada yang nyebut vaksin ya? Siapa yang nyebut? Oh ya, itu ya termasuk juga vaksin sama ya. Vaksin juga sama. Karena vaksin untuk COVID-19 saat ini itu lebih canggih dalam pembuatannya, karena dibutuhkan dalam waktu segera dan dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak. Karena di negara kita saja itu perlu sekitar 75% dari penduduk. Sekarang penduduk itu 260 juta di Indonesia, 260 juta, dan vaksin harus sampai ke 75% dari 260 juta itu. Dua kali penyuntikan, dan kalian pun kayaknya masuk kandidat
kedua, menjelaskan tentang bioteknologi, bahkan proses perlu berdampak yang sekarang kami bahas. Dan yang ketiga, menyimpulkan hasil kajian tentang dampak bioteknologi serta menjaga tugas dengan percaya diri, jujur, tanggung jawab, lebih baik, sabar, untuk tahan dan disiplin. Penilaiannya, nah ini masih sama. Penilaian kognitif dari LKPD nanti yang kalian akan kerjakan itu sebagai bentuk bantuan sebagai pemahaman cara belajar dan tes formatif. Kedua, penilaian psikomotor itu dari diskusi dan presentasi nanti. Dan ketiga, penilaian afektif dari sikap selama diskusi dan presentasi. Nanti akan ada nilai tambahan untuk yang bisa berbicara. Kita simak dulu tayangan. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Sampai saat ini, ilmuwan terus melakukan penelitian dalam bidang bioteknologi yang dapat menghasilkan suatu produk baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, selain memberikan berbagai keuntungan, penerapan bioteknologi juga memiliki dampak negatif. Dampak terhadap lingkungan. Tanaman atau hewan transgenik memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi, baik ditambahkan suatu gen atau dilakukan pengurangan suatu gen organisme tersebut. Organisme transgenik ini, jika tidak dikelola dengan baik, akan dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Plasma nutfah merupakan materi yang membawa sifat suatu makhluk hidup. Proses pencemaran tersebut dikenal dengan polusi gen. Karena transgenik ini, jika si serbuknya itu terbawa angin, kemudian menyerbuki jagung normal atau jagung murni sebelum transgenik itu bisa merubah sifat merugikan. Nah, dampak teknologi ini bukan hanya dampak positif, tapi juga ada dampak negatif. Rencana kegiatan untuk kali ini, kalian mendiskusikan masalah-masalah yang sudah tertera di LKPD, dan LKPD tersebut sebagai bantuan untuk memahamkan kalian tentang dampak bioteknologi. Silakan kalian buka internet, kalian buka LKPD-nya, kemudian buka modul dan buka buku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita masuk ke diskusi, silakan. Silakan kalian isi dan diskusikan. Jawabnya sudah habis. Baik. Silakan ada salah satu teman kalian atau program untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Untuk kelompok 1 itu nomor 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 dan 4. Nah, silakan saling melengkapi, menanggapi dan bertanya dan mengapresiasi juga. Silakan untuk kelompok pertama. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang dampak positif dan negatif bioteknologi. Di sini kami akan
menjelaskan tentang soal nomor 1, yaitu dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Untuk mengendalikan virus ini, salah satunya adalah Tolong perhatikan semuanya. bagaimana mekanisme pembuatan vaksin, apa manfaat penggunaan vaksin, dan jelaskan dampak penggunaan vaksin. Untuk jawabannya akan dijelaskan oleh teman saya. Vaksin yang dikenal selama ini dibuat dengan menggunakan patogen atau sebagian patogen virus yang dinonaktifkan. Namun pembuatan vaksin saat ini juga dapat dilakukan menggunakan materi genetik yang disintesis secara kimiawi di laboratorium. Vaksin COVID-19 ini manfaatnya adalah sebagai pelatih untuk tubuh kita agar bisa mengenali virus yang membahayakan tersebut. Sehingga vaksin COVID-19 bekerja untuk dapat mematikan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dampak penggunaan vaksin secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam. Pada umumnya, ringan dan bersifat sementara dan tidak selalu ada. Saat bergantung pada kondisi tubuh, efek samping ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Jadi bertanya tentang Baik. vaksin COVID-19. Dikarenakan vaksin itu bertujuan untuk menghindari kita dari COVID-19. Apakah vaksin tersebut dapat menjamin kita agar untuk terhindar selalu dari COVID-19? Dan apakah vaksin tersebut dapat mengobati orang yang sedang mengalami penyakit COVID-19 tersebut? Terima kasih. Sebisanya. Silakan jawab sebisanya, semampunya. Silakan. Insya Allah bisa. Ada yang mau melengkapi? Silakan, ada yang mau melengkapi? Pertanyaan dari Abdul Nurizki ya barusan. Vaksin itu bukan untuk menghindari kita dari penyakit tersebut, tapi lebih ke pencegahan untuk kita. Jadi ketika kita dapat vaksin, datang penyakit tersebut, setidaknya kita tidak akan mengalami fatality itu, tapi hanya sakit ringan saja. Kemudian apakah vaksin bisa mengobati orang yang sedang sakit? Tidak boleh justru. Orang yang sedang COVID-19, terkena COVID-19 itu tidak boleh divaksin, karena di dalam tubuhnya ada COVID. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya. Baik, silakan untuk kelompok 2 sekarang. Dampak positif dari penerapan bioteknologi diantaranya pada bidang kedokteran dapat dihasilkan obat-obatan seperti vaksin, antibiotik, antibodi monoklonal dan interferon. Bioteknologi dapat meningkatkan variasi dan hasil pertanian melalui kultur jaringan, fiksasi nitrogen, mengendalikan hama tanaman, dan pemberian hormon tumbuhan. Bioteknologi dapat menghasilkan bahan bakar dengan pengolahan biomasa menjadi etanol atau cair dan metana atau gas. Bioteknologi juga ada di bidang industri, dapat menghasilkan makanan dan minuman, antara lain pembuatan roti, nata de coco, beras, yogurt, tempe, kecap, dan minuman beralkohol. Silakan, ada yang ditanyakan atau cukup? Baik, silakan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Baik, silakan untuk kelompok terakhir. Ingin memaparkan dan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Poin pertama, organisme transgenik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Poin kedua, organisme transgenik yang berbahaya bagi kesehatan manusia karena di dalam organisme transgenik terdapat gen asing yang seharusnya tidak ada, bahkan tidak untuk dikonsumsi oleh manusia. Poin ketiga, petani tradisional kalah bersaing dengan pertanian transgenik dalam pemasaran sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Ya. Jawaban dari nomor 4,
Berdasarkan berbagai penelitian yang dikhawatirkan jika pertanian modern didominasi oleh tumbuhan atau tanaman serekayasa genetik, genetik ini akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan dapat merusak keanekaragaman tanaman yang sudah ada. Selain itu, perlu waktu yang sangat lama bagi lingkungan untuk membentuk ekosistem yang baru. Simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Kenalkan, nama saya Riki Purwati. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah dampak positif dari penerapan bioteknologi adalah: 1. Meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman. 2. Meningkatkan produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan. 3. Mengatasi masalah lingkungan dan limbah. 4. Membantu dalam proses pembuatan vaksin, obat-obatan untuk mengatasi penyakit-penyakit tertentu. Kemudian dampak negatif bioteknologi adalah: 1. Menimbulkan penyakit pada manusia. 2. Menimbulkan reaksi alergi. 3. Mengancam kelestarian alam. 4. Mengganggu keseimbangan ekosistem. 5. Berpotensi digunakan sebagai alat perang. Baik, terima kasih ya sudah menyimpulkan. Tepuk tangan. Sekarang izinkan Bapak untuk memperkuat dan memberikan kesimpulan kepada kalian. Nah, yang pertama itu dari segi dampak positif bioteknologi ya. Dampak positif bioteknologi di bidang lingkungan. Nah, salah satu dampak positifnya adalah terhadap lingkungan adalah penemuan tumbuhan yang tahan terhadap hama serangga. Sangat tahan serangga, sehingga bisa dikembangkan oleh para petani untuk menghasilkan produk pertanian yang lebih unggul. Kemudian yang kedua, penggunaan mikroorganisme untuk memurnikan bahan tambang. Karena bahan tambang apabila sudah sisanya dengan bercampur dengan air itu terbuang, padahal di dalam air itu masih ada bahan tambangnya, mineralnya. Nah, kemudian menggunakan Thiobacillus peroxida dipisahkan air dengan bahan tambang tersebut sehingga tidak terbuang. Ya, begitu. Bahan yang ketiga, membantu mengatasi pencemaran. Nah, hal ini biasanya dilakukan untuk membersihkan minyak tanah atau minyak bumi ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pengerjaan tes formatif. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran karena ini adalah materi terakhir di kelas 12. Nah, sehingga kalian nanti di pertemuan berikutnya itu tinggal melakukan penguatan dan pembahasan soal. Nah, gitu ya. Karena kita akan menghadapi ujian akhir semester genap atau ujian akhir tahun UTM. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang kalian dapat bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan untuk diri kalian masing-masing. Ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.